Saya itu kadang-kadang dikerumunin janda 7 pernah. Sampai ampun-ampun saya. Saya kan kalau jogetnya sampai terus ke bawah. Itu dikerumunin yang ditemplokin gitu 7 janda. Saya itu enggak usah disebutin depan. Halo pemirsa rahimakumullah. Udah pada ngopi belum? Udah pada subscribe belum channel Lembah Le Rudolfo? Buruan subscribe, mumpung lagi diobral nih subscribe-nya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Matur suwun, yuk. Ya Allah, kayak orang edan mah. Oh itu panggung besar. Iya. Alhamdulillah waktu itu seperti itu. Nah punya duit saya pengen ngembangin lah ke Jakarta. Ke Jakarta. Jakarta apa yang nggak bisa sih pemirsa ya, kalau kita punya keinginan, punya tekad, terus ada luck di situ. Nah kebetulan ya itu karena kita modal nekat aja ya. Sama kita ke Jakarta modalnya cuma nekat doang, nggak ada modal sapi, kebo, ada namanya sawah, modal doa kita dari orang terus tua. Saya kerjalah di retail, ceritanya kerja di retail. Ada lomba karaoke. Lomba karaoke itu se-Jabodetabek. Sampai-sampai sebenarnya bukan se-Jabodetabek, ada orang dari Bandung pada datang gitu. Zaman dulu kan jarang ada lomba seperti Apalagi itu. kalau lombanya itu di Jakarta, orang dari luar kota itu mesti akan ikut kompetisi di situ. Sambil saya kerja itu ada lomba saya ngikut di Studio 16 dulu. Semua lagu pop lagu itu. Kebetulan saya lagu dangdut waktu itu dapat juara 3. Dangdut lagi. Ya memang ini rezekinya di dangdut pemirsa. Gini loh, penyanyi hebat itu kadang-kadang awalnya dia dari pop, dari rock. Ternyata dia lakunya di dangdut. Dia langsung ke dangdut loh, Bos. Iya benar. Dia rezeki saya di sini gitu, jadinya begitu. Nah terus akhirnya tahun 96 itu, Bina Artis Indonesia ngadain lomba seperti itu. Bina Artis Indonesia. Istilahnya artis yang baru mau mekar, dibina gitu ya. Dia ngadain lomba. Pertama seleksi karaoke antara mereka sendiri jurinya. Terakhir pas 2 tahun itu, seleksinya sampai 2 tahun. 2 tahun itu baru lomba ya finalnya gitu, finalnya di Rawamangun sana. Pas final Rawamangun itu alhamdulillah masuk 6 besar, juara 3. 6 besar, Bro. Nah, diambil Bina Artis lah, saya tuh diambil Bina Artis untuk dibina, dikasih 2 lagu. Waktu itu asal kita itu dikasih 2 lagu untuk rekaman, diceritakan buat rekaman. Sementara bayar 2 lagu itu 1,5 juta. Gaji saya 150.000. Uang segitu gede satu sapi. Bener-bener lah. Iya kan? Iya. Gitu, kan? Masih UMR masih 150. Nah 150. Aduh 1,5 juta 10 kali lipat ya pemirsa ya. 10 bulan gaji nggak bayar kontrakan, nggak makan. Kuatan yang untuk kerja semua itu semua di 150 itu, aduh saya pusing. Dari situ saya daripada saya itu udah dikasih 2 lagu antara ujung Pandan dan kota Jakarta. Waduh suaranya enak ya. Misalkan kita lewat samudra. Gitu seperti ya. itu Tapi sempat dihafalin lagunya. Iya udah seneng gitu kita rekaman, ternyata ngeluarin duit. Ternyata gini loh pemirsa, jadi seorang penyanyi itu tuh goalnya di rekaman gitu loh. Iya kan? Kalau udah rekaman tuh kayaknya aduh gue udah rekaman itu. Untuk promosinya udah senang gitu loh. Udah bangga, padahal belum tentu juga tenar. Kan biasanya kalau satu album itu kan belum tentu langsung meledak. Biasanya 4-5 album baru meledak. 1, 2, 3 itu baru dasarnya lah gitu. Jadi model ngiritnya dulu Bina Artis itu kita 6 orang 6 besar ini dikasih 2 lagu jadi 12 lagu 1 kaset. Dulu kaset ya. Mau jadi bikin jadi 1 kaset lah. Sebetulnya saya nggak punya duit, saya tuh udah saya mundurkan diri. Kan? Saya mundurkan diri lah gitu. Kebetulan dulu itu saya sakit hatinya. Kalau sekarang beda
kalau sekarang ini juara ini udah kamu salurkan. Kalau sekarang. Oh, Dulu zaman masih dulu modalnya gini. Zaman dulu kan belum ada handphone. Ingat saya Herman Tanjung itu, Bapak Herman Tanjung dari Punama Record waktu itu, nawarin ke saya kalau mau datang ke studio, tapi kamu tes lagi ya katanya. Ya Om. Kebetulan saya kerja kan. Itu dagu juga. Enggak, yang pas dia kan jurinya. Oh, jurinya. Dia Johanna Sata Herman Tanjung itu jurinya. Nah, jadi dia nawarin nyuruh datang ke itu, cuman tes lagi ya katanya. Ya, kebetulan kartu namanya hilang. Zaman dulu kartu namanya hilang, saya kan belum zaman handphone, belum ada. Nah, akhirnya udahlah hilang kontak lah, jadi nggak takutnya bisa. nanti suruh bayar lagi. Nah. Kepikiran kita udah kebayang-bayangnya, ke pengalaman sama ini. Takutnya 3 juta lagi, bro. Nah, dari situlah. Zaman dulu ternyata juga duit masih tetap fungsinya Iya, gede fungsi, gitu ya. ya. Memang uang segala-galanya. Segala-galanya. Katanya nggak sekarang aja pemirsa, dari dulu juga kayak gitu, walaupun kita punya talentan juga kan. Iya, gitu. benar. Tapi sekarang beda, sekarang lebih. Tapi sekarang juga SMS bayar, mobil motor dijual, sawah dijual, iya, SMS. Lesti itu kan Iya. dia mau pendakungan, sepeda motor bapaknya banyak dijual, dukungan, biar dijual ini kayak gitu lah. Itulah pengorbanan pemirsa, ya enggak? Nah, ini kalau tahun berapa ya? Tahun 2004-2005. Berarti udah sekarang ya, udah mulai sekarang ya. Kita bergelut ke yang sekarang itu. Kan itu masih zaman masa lalunya. Nah, kita balik langsung lagi ke sekarang ini. Kenapa saya masih sampai tua begini masih eksis, setengah abad lebih masih eksis, masih pakai orang ya. Pemirsa, ini jobnya di mana-mana pemirsa. Kadang-kadang kalau saya ini orang kemana? Oh, lagi ada job lagi, alhamdulillah. Cuman gara-gara corona pemirsa, jadi semuanya kena kita masuk aja. Nah, jadi ceritanya pas kerja dulu, udah kerja, ada job, saya izin ceritanya. Emang boleh gitu? Izin sakit lah segala macam. Iya, kan? Zaman dulu di sini kan belum ada telepon, belum ada handphone juga kan. Nah, izin sakit lah, padahal. Tapi bosnya ngerti kalau punya kemampuan di situ. Ngerti, tahu, cuman kan nggak mau tahu. Iya, yang penting kerja, kita kan, itu seperti itu. Nah, kebetulan saya kan kerja retail, punya adiknya Butin Sudikat Mono, retail, tapi retailnya kelas menengah ke atas. Waktu itu terus Indobina pertama itu terus Aras itu yang kita layanin, keluarga cendana, artis-artis segala macam gitu kan zaman dulu di Pondok Indah itu. Nah, kebetulan pas punya anak 2, pembantu harus 2. Istri saya kebetulan PNS kan. Kalau istri yang berhenti sayang, mendingan saya yang berhenti. Iya. Jadi bapak rumah tangga. Dicemoohin orang, apalagi tetangga. Nggak apa-apa. Emang bisa bapak-bapak ngurusin anak. Nah, saya buktikan saya ngurus anak 2. Gitu kan. Kalau pegawai negeri kan itu mana udah terikat sampai tua ya, sampai dia pensiunnya. Sayang masuknya aja setengah mati susahnya. Kalau kita sekedar retail, kalau udah tua nggak dipakai lagi. Iya, sama aja. Karena kita masih ganteng, apalagi di retail kan zaman dulu. Nyanyinya tapi tetap jalan kan sampai sekarang sampai nyanyi kan. Nah, akhirnya ya itu nggak ada peningkatan kita kerja. Waktu itu saya punya motor aja belum. Nah, dari Bekasi bayangin ke Pondok Indah sampai 4 kali naik mobil. Habis tua di jalan. Habis diongkos malam-malam naik ojek masih ke rumah. Habis diongkos doang, makanya saya berhenti itu. Ya saya salah satunya bisa Mas Bro Alan ini ternyata kan dia nggak cuman, memang basicnya awalnya nyanyi, cuman sekarang udah jadi MC, jadi IO, event organizer sebuah acara dan lain sebagainya. Itu kan perlu ditiru pemirsa ya. Jadi ada apa ya, handle-nya itu beda gitu loh. Akses untuk ini tukang masak nih, ini bagian wardrobe-nya, ini bagian musiknya. Itu kan juga awalnya ya, seperti itu kan. Iya, modalnya kita berani. Udah itu lagi kita jangan macam-macam dengan neko-neko kata orang Jawa itu. Godaannya banyak bro kalau bener. Kadang-kadang ada yang artis, "Ya Mas Backstreet Mas." Ada. Iyalah, namanya godaannya banyak. Godaannya banyak. Saya tuh kadang-kadang dikerumunin janda 7 pernah. Sampai ampun saya. Saya kan kalau jogetnya sampai terus ke bawah. Itu dikerumunin yang ditemplokin gitu 7 janda.
saya itu apa namanya enggak usah Di mana disebutin depan. itu? Karena mereka itu merasa terhibur gitu loh. Karena itu kadang-kadang spontan loh bos. Padahal yang janda-janda muda itu tuh mudaan dari saya loh. Karena saya kalau penampilan manggung kan beda lagi. Glowing ya kan. Manggung kan beda lagi. Tadi kira Pakaiannya masih beda. muda kali ya. Saya ada malu sendiri sampai diituin bocah. Sampai kata artis saya malah yang cewek ngambilin saweran. Itu belum lama ini kejadian sebelum itu kemarin sebelum PPKM ya. Itu kejadian seperti saya sampai tergerak, saya pikir punya suami nggak taunya janda itu 7 gitu, itu ya. memang kata orang asal itu persatuan senang. 7 daca. Saya nggak keenakan kehajatan. Tapi kan kadang-kadang kita itu walaupun ada rasa menolak tapi tetap Iya, apa ya? iya. Tetap senyum, tetap begini Harus walaupun hati profesional. merintih, harus profesional. Profesional Aduh, kerja. padahal hatinya nggak seneng. Tapi kalau diginiin kan penonton yang lain pada sombong amat. Nah, iya seperti itu. Itu efeknya di situ. Jadi harus bener-bener apa namanya emosinya itu dikendalikan banget gitu loh itu. Kalau kita sumpamanya punya problem di rumah jangan dibawa-bawa. Itu Enjoy aja. Punya utang aja bisa. Itu di performance tuh punya utang efek di loh. bank, di abang sudah punya. Bodoh Kita kalau ada amat. masalah dibawa ke syuting atau dibawa ke kadang-kadang gini tuh kayak gini lu ngapain buat udah ini udah nanti efeknya ke performance. Nggak enak banget dilihat sama penonton gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi Berarti kebetulan yang susahnya mana yang berita-berita susahnya kayak apa sih yang kayak gitu orang kan mesti ada susah senangnya. susah senangnya kan mesti dong gitu kan itu kan salah satunya aduh 7 janda kayak gini dapat SMS saya dapat telepon bos malam ini jam sekian ya ini udah gue siapin. Suka duka tuh semua pekerjaan kita besar Pasti resiko pekerjaan itu. Nah ini nggak usah susah-susah kemarin apa namanya udah yang kadang-kadang kita ada sakit hati, ada keselnya ya. Biasa. Masa sampai tinggal kemarin saya MC akad nikah, kebetulan kan kadang-kadang saya kalau IO-nya saya semua itu saya gratisin MC akad nikah. Semuanya gitu? semuanya ada MC akad nikahnya dari keluarga, saya gratisin kadang oriknya. Kalau mau. Pokoknya ada yang digratisin gitu ya. Saya tawarin seperti itu. Itu untuk kebetulan saya dulu retail kan diajarin carilah pelanggan, dengan itu Anda akan mendapatkan uang. Cipta Pesona Indonesia dulu saya waktu di retail jadi orang guru bahasa Indonesia Amerika di sini ngajarin kita. Nah jadi dengan adanya pelanggan kita akan mendapatkan uang. Kalau kita mencari uang belum tentu dapat pelanggan. Yang penting pelanggan nomor 1. Nah jadi pertama pertemuan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Iya, kan? Itu semboyannya zaman dulu gitu. Jadi sampai sekarang ilmu itu saya ambil, saya pegang. Nah dengan saya itu dengan kita melayanin orang puas, insya Allah orang itu akan balik lagi ke kita. Itu. Soal harga kadang-kadang orang nggak mikir, yang penting dia senang, happy. Apalagi orang yang punya duit bro. Nggak mikir-mikir di sini. Nggak mikir. Kadang-kadang gini loh, saya juga pernah nyanyi sih, tapi ya nyanyinya juga ya biasalah gitu kan ya. Kalau seneng tuh ya itu kan. Alhamdulillah sekarang juga kan ada yang orang apa lebih murah dia itunya harganya daripada kita menjatuhin harga. Dengan mereka masih muda, masih enjoy, masih apa namanya glowing, masih segala macam lah ya. Nah, tapi alhamdulillah kita belum kalah, nggak kalah mereka, karena kita servis. Kualitas ya, kualitas nomor 1 pemirsa, kualitas harus. Ya, gitu kan. Dan jangan apa namanya jaim kata orangnya deh. Sombong. Nggak boleh. Kadang-kadang itu. Nah kadang-kadang itu saya bilang cerita balik lagi yang itu tadi ya, dukanya tadi ya. Mosok begitu mau besok acara, padahal cuma dipinjam 100.000. Besok mau acara batalin. Pengantinnya kan tak apa-apa katanya sampai ini apanya batalin. Mbak, ini mah bisnis, akhirnya udah ada emosinya juga kita ya. Sampai gara-gara dia merendahkan. Mbak jangan merendahkan orang, Mbak, aku bilang. Ini kalau orang sampai sakit hati, apa yang akan terjadi terhadap keluarga Anda nanti? Saya gituin. Dan ya kan santet bos. Ya enggak loh. Enggak minimal psikologi orangnya nih. Wah, ini rumah gue mau digampar, mau dibakar. Kita pasrahkan kepada Allah itu nanti kembali ke yang kuasa. Dengan kita ngomong gitu tuh dia mikirnya udah macam-macam, udah nggak bisa tidur ya.
Iya kan? Habis ngomongnya seperti itu, Iya. kan apa-apa kalau dibatalin mendadak. Enak Mana aja. ada. Mbak, emang situ beli bedak di warung, tiba-tiba ini udah kebuka nih, nggak jadi balikin, nggak bisa gitu. Aku bilang nggak bisa itu, dan gampang saya gitu. Nah, itu sakit hati sih. Jadi akhirnya kita Ya Allah, ya Allah. kata-kata halus seperti itu. Orang kayak gitu gak bisa dihalusin bos, walaupun dia maaf ya mbak, bayar dulu. Mau minta balikin yang 100.000 tadi. Kan bu, pemirsa, gue di rumah udah kencreng udah latihan 2 hari pemirsa, udah nyiapin kostum, udah settingan MC gue, udah mau ngomong apa, tiba-tiba dibaterin, lu enak aja lo yuk. Nah, tiba ada juga yang yang baik orangnya, udah nge-DP separuh apa 75% nge-DP. Kita nggak minta DP, saya kadang-kadang bukan apa-apa kalau minta DP seolah-olah kita nggak saling percaya. Kepercayaan orang itu pegang, serahkan ke Allah, nanti kita dengan kita baik ke orang, insya Allah ada. Tapi gini loh bos, DP itu bukan berarti gitu loh. Orang kadang-kadang ngasih DP itu takut duitnya tuh kepake yang lain. Saya tuh gitu ya. Aduh, ini 60 juta. Kalau nanti kalau dikelar acara takutnya nggak kebayar. Udah uangnya ini dulu. Udah gue udah kayak seragaman nih ceritanya. Udah tak bayar pak, ini berapa? 5 juta tak bayar. Kok sekarang bu? Gue nanti duitnya hilang, nggak tahu kemana. Namanya orang punya acara itu pengeluaran banyak. Nah, terus gitu. kalau kita Pemirsa, ternyata obrolannya seru banget ya. Pemirsa dapat ngambil hikmahnya dari obrolan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita jumpa lagi di next video. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Yuhu.